Ketemu lagi guys di kelanjutan tafsir Pancasila ide penuntun bukan ide pengatur dari Rocky Gerung yang dimuat di dalam majalah Prisma. Ideologi dan rasionalitas sebetulnya tak ada yang polemis dalam interpretasi Pancasila kecuali tentang sila ke-1 itu. Terutama karena obsesi negara agama yang paralel dengan fakta mayoritas penganut Islam di negeri ini. Terhadap obsesi itulah negara telah bereaksi berlebih, yaitu untuk mensakralkan Pancasila, bahkan menyatakan sebagai harga mati. Tetapi sebetulnya fakta elektoral tak mendukung obsesi itu, karena suara partai-partai berbasis Islam memang tak cukup untuk mewujudkan fantasi negara berbasis agama. Dengan kata lain, pensakralan Pancasila tidak sekedar untuk mengatasi obsesi politik Islam, tapi memang menjadi kepentingan politik rejim sebagai alasan untuk mendisiplinkan masyarakat. Ya, jadi Rocky sudah harus memilih antara antara itu adalah sebuah obsesi atau itu adalah politik rezim. Ya, kalau kita baca buku Pak Bushra Muqaddas itu hegemoni rejim intelijen. Nah, jadi yang kemarin kita bahas bahwa apa yang Rocky katakan sebagai negara obsesi, negara agamis, itu sebetulnya dalam fakta sejarahnya itu Piagam Jakarta itu sebagai tahapan. Kita harus melihat Piagam Jakarta itu dari akhirnya. Akhirnya kan kita ketemu dengan Pancasila yang seperti sekarang ini. Artinya melihat Piagam Jakarta itu sebagai makna kearifan founding fathers, di mana mereka di situ dengan tidak masalah untuk membuang 7 kata di dalam ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya itu. Sebetulnya artinya lebih condong kepada sebetulnya mau menulis syariat Kristen bagi pemeluknya, syariat Hindu bagi pemeluknya, syariat Buddha bagi pemeluknya. Lebih ke situ condongnya daripada meletakkan dasar keagamaan di dalam Pancasila, karena antara keagamaan dan ketuhanan itu tidak berrelasi secara presisi 100%. Justru itu relasinya adalah gradatif, atau sebetulnya itu satu antara pesan dan pengirim pesan. Agama itu adalah pesan, pengirimnya adalah Tuhan, pembawanya adalah Nabi gitu. Kemudian pengikat pesannya itu ada yang berupa kitab-kitab suci sesuai dengan agama kaumnya, yang konon berjumlah 83 kitab suci yang tertulis, dan 124.000 nabi atau kurang 83 yang tidak membawa kitab suci. Sehingga Rocky harus memilih bahwa sebetulnya seperti kita tengok sejarah ke belakang, ketika umat Islam itu satu di dalam Masyumi dan diketuai oleh Kiai Hasyim Asy'ari sebagai big man pada waktu itu, sebagai kiai besar yang ada di zaman itu. Menjelang pemilu 55 itu disusupi oleh kekuatan intelijen daripada rejim supaya
partainya presiden yaitu PNI harus menjadi pemenang. Karena kalau tidak dibelah itu berarti umat Islam akan menduduki 38%, sementara PNI itu 20. Kalau dia gabung dengan PKI saja itu jadi 35 gitu. Itu gambaran pada pemilu 55, yaitu ketokohannya Soekarno sama kekuatannya Kiai Hasyim Asy'ari. Gambar daripada yang tadi digambarkan oleh Rocky sebagai suatu jejak hasil pemilihan umum, itu tidak pernah partai Islam mencapai kepada hasil yang besar, itu benar karena ya memang kita di dalam multi partai. 55 itu tidak tahu berapa puluh partai, lebih dari 50 partai yang mengikuti. Hampir sama dengan 99 itu juga ada 48 partai kalau tidak salah. Nah, jadi yang sekarang itu mengklaim sebagai ingin kepada negara agamis, itu adalah Islam kota yang jumlahnya sangat kecil, akan tetapi di blow up, di buzzer dengan kekuatan ya dana ideologi transregional maupun dari dalam rezim itu sendiri, gitu. Dari dalam rezim itu sendiri dengan tujuan rezim itu harus, ya saya setuju dengan bahasa menihilkan oposisi. Ya, seperti sekarang menihilkan oposisi dengan dijadikan kasus hukum. Itu adalah modus dari rezim Jokowi. Jadi semua yang dianggap sebagai oposisi itu akan diserang oleh hukum dengan menggunakan perangkat alat-alat negara yang ada, sehingga suasana kedamaian nasional atau suasana itu menjadi ribut karena diciptakan dari dalam. Gitu. Itu hampir sama dengan ketika pemilu 2019 Pilpres. Itu kekacauan di Papua dan di Jakarta itu sebuah irisan di mana rezim itu sengaja menciptakan untuk menutup menutup kekuatan-kekuatan yang beroposisi untuk menggugat hasil daripada pemilihan yang mereka curigai itu curang. Gitu. Sebetulnya hampir sama dengan upaya sekarang, yaitu di Jakarta. Untung baik sekarang TNI sudah tahu, artinya mereka sudah membaca, intelijen mereka sangat canggih juga membaca, sehingga mereka turun ke jalan untuk memberikan satu demarkasi sehingga demo sebagai demokrasi itu jalan tanpa dieskalasi menjadi jatuhnya korban-korban. Juga hampir sama dengan yang terjadi di Papua saat ini dengan konteks mutilasi, kemudian upaya hukum terhadap kepala-kepala daerah yang digambar bukan dari satu partai merah. Yang disebut tata elektoral tidak mendukung itu memang sudah terkondisikan dengan mengkontrol partai-partai politik. Nah, sehingga tidak ada sesuatu yang dominan. Kembali ke 55 di mana terdominan itu hanya di 20%. Dengan kata lain, pensakralan Pancasila tidak sekedar untuk mengatasi obsesi politik lah,
Ini pensakralan, itu kata pensakralan juga sebetulnya jangan diartikan sebagai tidak boleh dibahas. Boleh dibahas. Ada ilmu yang bisa menjangkau kepada transenden atau kepada metafisik, karena Tuhan itu metafisik, yaitu ilmu filsafat metafisika. Tidak bisa tidak, itu harus dipakai. Karena ketika membedahnya dengan ilmu yang di bawahnya, itu akan terjadi kegagapan pengetahuan. Nah, politik rejim itu seperti buku yang ditulis oleh Pak Busromo Kodas, yaitu Hegemoni Rejim Intelijen, itu ya memang menjadi ciri khas Indonesia, karena setelah konferensi meja bundar, CIA sudah masuk dengan pilot yang tertangkap di daerah Maluku bagian utara situ, dengan di adanya PRRI, di DITI, itu jejak intervensi CIA dalam mengolah keseimbangan politik rezim, sehingga siapapun yang berkuasa itu harus rezim yang ada di tangan mereka, seperti itu sejak dari awalnya. Kalau kita tarik ke belakang lagi di masa perang, di mana 10 November itu 22 Oktobernya didahului oleh resolusi jihad dari kalangan NU. Islam terbesar yang ikut mendirikan bangsa dan menyusun Pancasila Tim 9 itu diwakili oleh NU dan Muhammadiyah. Karena itu sebetulnya Islam yang jumlahnya sangat banyak dan jejaknya cukup jelas. Muhammadiyah dengan 200-an universitas dan rumah sakit dan dakwah, bergerak di bidang sosial dan berbasic di kota. Kemudian NU dengan basic tradisionalnya yang banyak bergerak di kampung, membangun swadaya, membangun gerakan budaya di pedesaan. Itu kondisi Indonesia yang untuk oleh musuh diacak seperti di Timur Tengah, di Suriah, di Irak, itu tidak mempan karena memiliki ini. NU sendiri dan Muhammadiyah itu memiliki semacam paramiliter seperti Banser yang mereka pasif, artinya dia hanya tunduk kepada kiai, tidak diaktifkan. Dia akan aktif apabila seperti dulu, apabila presiden melalui panglima atau menteri pertahanan itu meminta untuk mengaktifkan, di mana suatu peperangan yang sifatnya itu darurat karena sudah ada musuh datang. Sehingga ketika 22 Oktober 45 sampai ke sekarang ini itu belum pernah diaktifkan kembali. Jadi selama 77 tahun gitu. Karena persoalan-persoalan hanya dianggap masih persoalan kecil. Musuh belum datang secara fisik ke negeri kita. Sampai hari ini metode Orde Baru itu masih digunakan. Gencarnya sosialisasi Pancasila menunjukkan psikologi tak aman pada pemerintah. Apa yang Soeharto letakkan sampai sekarang itu masih ada, walaupun tidak diindoktrinasi secara masif, tapi masih pakai cara-cara itu gitu loh. Masih kata-kata pembangunan masih berkeliaran gitu. Jadi reformasi itu suatu perubahan yang tidak merubah norma sistem kekuasaannya. Jadi sebetulnya sama saja gitu. Bahkan terjadi suatu pembedahan Undang-Undang Dasar 45 di tahun 22 yang memberikan pintu masuk terlalu lebar kepada investasi asing dan kepada luar negeri yang akan berakibat buruk terhadap kemandirian ekonomi kita. Sosialisasi Pancasila itu sebenarnya hal yang
apa sih gitu, apa 5 sila itu ada yang belum bisa baca atau orang-orang kampung yang orang tua-tua misalkan. Bukan seperti itu. Toh sekarang di sekolah juga sudah lama mulai tidak dibacakan gitu. Rejim menggunakan ini sebagai sinyal tidak aman pada pemerintahannya sehingga perlu pakai tameng itu, sehingga ada arti keperluan mencari dalil pengatur kebudayaan yang sekaligus berfungsi politis, menentukan mana lawan dan mana kawan. Nah, ini yang harus dibenahi, bagaimana mentafsir Pancasila secara layak menggunakan disiplin ilmu filsafat metafisika, sehingga itu adalah keilmuan yang mana setiap ilmu itu boleh dipelajari oleh siapapun, bukan milik satu agama atau milik satu madhab, sehingga kita membereskan benak atau membereskan persoalan pertama, yaitu makulatul ula, yaitu persoalan benak, itu secara selesai di lembaga-lembaga pendidikan kita mulai bawah sampai ke atas. Dengan itu maka tidak menjadi satu yang menggaris ini lawan ini kawan, seperti Bhinneka Tunggal Ika, bahwa keberaneka-ragaman itu sebetulnya hakikatnya yang itu juga. Aneka ragam itu adalah pekerjaannya benak kita yang mencerap entitas-entitas yang ragam. Akan tetapi makrifat kita sampai kepada bahwa kita ada di dalam satu ada atau eksistensi. Semacam teknik politik panoptikon, pemerintah mengkondisikan kepatuhan sosial melalui sejumlah slogan hegemonik di masa Orde Baru, misalnya ada kata kesaktian Pancasila, pers Pancasila, ekonomi Pancasila, dan lain-lain. Jadi terjadi semacam teologisasi Pancasila, kendati isi teologinya tak terurai menjadi panduan hidup konkret. Lagi-lagi saya tidak suka dengan frasa atau kata teologi ya. Tidak boleh. Kalau Pancasila kita bedah dengan teologi, otomatis agama masing-masing agama punya teologi, nanti kita bertengkar di sini. Teologi biar bekerja di dalam wilayah agamanya sendiri atau madhabnya sendiri, sehingga setiap orang tidak perlu cawe-cawe terhadap teologi agama lain atau madhab lain, kendati pun dalam satu agama, sehingga akan menimbulkan ketentraman. Justru yang seperti kemarin, relasi antara pemerintah dengan agama-agama yang ada itu harus berelasi dengan dalam tujuan, yaitu tujuannya atau perannya adalah peran mempersiapkan bangunlah jiwanya atau mempersiapkan suprastruktur, atau seperti peran tugas pokok agama adalah menyiapkan manusia agar layak memegang amanah kekuasaan, ilmu, pengetahuan maupun teknologi. Artinya kondisi teologis diperlukan untuk memelihara kesakralan Pancasila lah. Ini bukan, justru Pancasila itu letak kesakralannya pada ketika dia dipahami secara teori dan bisa dilaksanakan dalam sila kelima sebagai sila praktek. Pancasila sakral dan tidaknya itu diukur dari apakah yang ada di dalam konsep keadilan sosial bagi seluruh Indonesia itu hadir di dalam tegaknya hukum, adilnya hukum, kemudian hukum tidak diperjualbelikan, hukum tidak tumpul ke atas tajam ke bawah,
itu disitulah ekonomi gampang, murah, sandang pangan. Itu sakralnya Pancasila lebih kepada tingkat kadar sejauh mana konsepsi yang dipahami secara gradatif oleh masing-masing bangsa Indonesia itu merasa dia hadir atau ada. Kini sugesti yang sama diedarkan pemerintah hari ini, saya Pancasila sudah final. Tetapi demi apa slogan itu diedarkan bila tidak ada kejelasan konseptual untuk memposisikan Pancasila ke dalam pilihan etika publik. Ya, saya Pancasila itu untuk kepentingan Pilpres. Pancasila sudah final juga untuk kepentingan Pilpres. Yang kemarin hangat. Sehingga kalau tidak ada Pilpres, kata-kata itu juga ikut hilang. Etika publik, sekulerkah atau religiuskah? Gerung kembali menandaskan kebingungannya. Sekuler bagi Gerung dimaknai demokrasi. Sementara antara demokrasi dengan keislaman misalkan itu bisa hidup satu rumah di Pakistan dan di Iran gitu loh. Sehingga kenapa ada yang mengusungnya karena ada Piagam Jakarta itu sebetulnya sisa sedikit di kota yang bukan Muhammadiyah dan NU sebagai pembuat Pancasila yang di blow up dengan kekuatan ideologi transregional dari Timur Tengah gitu. Jadi Gerung selalu memunculkan sekulerkah atau religiuskah itu dari awal kembali selalu dipertanyakan. Ini yang harus dijawab bahwa seperti yang Gus Dur katakan, negara yang bukan-bukan, sekuler tidak, agamis tidak. Sebetulnya sudah berbagi, misalkan di dalam pendidikan, itu sudah ada berbagi antara pendidikan yang dikelola oleh pendidikan Menteri Pendidikan dan yang dikelola oleh Menteri Agama. Itu berjalan biasa-biasa saja. Itu mana yang sekuler, mana yang tidak. Ya sekarang kurikulumnya juga sama gitu. Hanya memperbanyak pelaku aja gitu, tidak. Karena bagi Kementerian Agama penting untuk memberi ruang kepada sekolah-sekolah yang berbasis kepada nuansa agama gitu loh. Tidak ada masalah. Hanya di dalam pemilu misalkan bisa juga. Pemilu kita misalkan dibagi partai politik dalam legislatif tahun ke 2029 misalkan 2029 ya, 2024 tidak bisa. Itu misalkan dengan agama yang ada, masing-masing agama kan sudah punya jumlah ada di statistik. Nah, tinggal jumlah itu dikonversi sehingga masing-masing agama melakukan satu pemilu, itu nggak ada masalah. Itu sama keterwakilan juga. Itu berarti membagi manusia bukan per partai akan tetapi per irisan agama gitu. Buddha misalkan punya wakil sekian, sehingga ya sudah dikonversi aja ke kursi yang ada di DPR RI gitu. Itu hampir sama dengan di Iran, cuma di Iran itu kan wilayatul faqih, jadi irisannya adalah marja-marja yang kemudian keterwakilan, dan untuk agama di luar Islam memakai atau di luar madhab Syiah itu memakai ya jumlah mereka dikonversi ke dalam DPR begitu. Jadi bukan untuk dikontradiksi bahwa kita akhirnya terjebak di tengah-tengah di dalam kata-kata sekuler tidak, agamis tidak. Di bidang pendidikan kita memberikan warna yang jelas di tingkat realitas gitu. Jadi bukan sesuatu yang untuk kemudian teks itu digugat kembali gitu, akan tetapi bagaimana kita menafsir teks ini sesuai dengan kondisi zaman, apalagi
acuan-acuan pemikiran yang dikembalikan ke Barat. Barat sendiri hari ini sedang mendapatkan ujian peradabannya. Apakah konsep mereka dengan konsep hegemoni ini akan bisa bertahan ya, dengan unipolarnya? Apakah multipolar yang sekarang diusung oleh Rusia akan memenangkan peperangan ini gitu loh. Dunia ketiga sekarang sedang menunggu kemenangan Putin di perang Ukraina gitu loh. Kini sugesti yang sama diedarkan pemerintah, saya Pancasila sudah final. Sugesti itu yang untuk Pilpres. Akibatnya Pancasila justru disatirkan sebagai ideologi bukan ini bukan itu, atau neither nor. Menyebut Pancasila sudah final lebih terasa sebagai antisipasi politik untuk menjamin persatuan ketimbang sebagai hasil kajian akademis tentang koherensi epistemik. Ya, kajian akademis ini ya saya harapkan harus dengan disiplin ilmu yang layak, karena Pancasila mengandung transendensi begitu, yaitu ilmu filsafat Pancasila. Ya, menyebut Pancasila sudah final itu ya final dalam kata-katanya yang seperti apa adanya dicantumkan di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45 maupun di dalam Garuda Pancasila gitu, beserta burung Garuda, pita dan lambang-lambangnya. Akibatnya akan timbul kesulitan untuk menghasilkan kesepakatan hegemonis melalui operasi ideologi, lagi-lagi ideologi ya, karena Pancasila tak mampu mengolah rasionalitas publik, yaitu syarat untuk penerimaan sukarela terhadap teologi. Nah, ini kita berbeda pandangan guys, karena ideologi dengan falsafah itu tidak beririsan 100%. Nah, ideologi itu kalau di dalam ilmu filsafatnya itu masih ada di dalam filsafatnya Plato, di mana di ranah yang suci itu ranah ideologi, sepertinya di ranah yang praktek itu selalu relatif gitu. Jadi ideologi itu selalu dinilai suci di dalam benaknya, di dalam gagasan-gagasannya, sehingga orang yang seperti itu disebut idealis gitu. Sebetulnya itu utopis, itu tidak real gitu, hanya terkesan kedengarannya enak gitu loh. Semua orang itu pada akhirnya praktis. Hegemoni memerlukan penerimaan konseptual melalui rasio publik, bukan melalui indoktrinasi dan pemaksaan situasional. Ini saya setuju di sini. Nah, justru rasio publik itu harus dibangunnya suatu bahan ajar tentang filsafat metafisika dari bawah sampai ke atas, pendidikan bawah sampai ke atas. Karena di sini baru akan terpahami apa itu metafisika, apa itu ketuhanan yang Maha Esa, atau transendensi sila pertama gitu loh. Seharusnya pemerintah belajar dari kegagalan Orde Baru yang sekedar memobilisasi penerimaan Pancasila melalui metode indoktrinasi tanpa menguji kapasitas para pencerama P4 yang sebenarnya juga tak mampu memahami kondisi internal antar sila. Antar sila nggak perlu itu sila-sila itu tidak ada yang kontradiktif jika menggunakan bedahan ilmu filsafat metafisika. Karena kalau ilmu-ilmu lain dia tidak akan meraba sampai kepada ketuhanan yang Maha Esa, sehingga yang dikatakan Gerung tadi sebagai sebuah soal kenapa ini itu semata-mata karena Gerung masih menggunakan alat daripada filsafat Barat, di mana basicnya adalah materialisme dan positivisme. Begitu dulu guys, masih ada kelanjutan untuk
besok adalah menanamkan ideologi adalah suatu proyek rasional. Baik.